Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilal. Saya mahasiswa Teknologi Informasi semester 4 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan NIM 2023 0140095. Di sini saya akan melakukan ujian UCP 3 untuk mata kuliah AIK. Di sini aku akan menjawab 4 pertanyaan yang kupilih. Mana pertanyaan ini sebenarnya perintahnya itu yang mudah ya, tapi aku pilih yang paling menarik buatku sendiri karena sedikit filosofikal penanya. Cuma mereka jawab. Nah, yang pertanyaan pertama yang kupilih itu tentang pemanfaatan teknologi oleh anak muda. Bagaimana perspektif potensi akal dan kolbu kita terhadap informasi ataupun teknologi yang sering dikonsumsi oleh anak muda. Nah, banyak sekali anak muda sekarang itu menggunakan teknologi hanya untuk hiburan semata seperti media sosial dan game online misalnya ya kan. Nah, yang perlu kita kaji itu bagaimana potensi akal dan kolbu yang ada pada anak muda terhadap teknologi yang dipakai gitu. Nah, menurut pandangan Islam, sebenarnya Allah SWT itu menganugerahkan manusia dengan potensi akal dan kolbu. Nah, potensi akal yang kita punya itu di Al-Quran dijelaskan secara konsisten untuk memotivasi manusia menggunakan akal pikirannya. Akal adalah rahmat terbesar bagi Allah yang ada pada manusia, yang membedakan manusia dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Nah, dengan akal kita itu manusia bisa menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, dengan fungsi utama adalah untuk membaca dan mengamati fenomena-fenomena alam semesta. Ini aku kutip dari file PDF yang dikasih. Itu fungsi utama akal. Nah, jika teknologi yang merupakan buah dari potensi akal hanya digunakan untuk hiburan semata, maka hal ini merupakan penyanyian. Nah, aktivitas ini tidak mengarah pada pengamatan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun penelitian dan pengembangan ilmu bagi peradaban. Nah, sedangkan kita itu juga punya potensi kolbu, potensi hati. Nah, hati atau kolbu ini berfungsi untuk merasa, merenung, menghayati, dan pada akhirnya mengimani kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, proses perenungan inilah yang membedakan ilmu pengetahuan Islam dengan ilmu pengetahuan yang ada di barat-barat sana, di mana hati yang bersih akan mudah menerima ilham Allah. Penggunaan teknologi yang berlebihan untuk hiburan aja itu dapat membuat hati menjadi lalai dan tumpul. Nah, sebenarnya ada satu istilah yang booming belakangan ini untuk generasi muda yang selalu mengkonsumsi sosial media dengan berlebihan gitu loh. Nah, istilah ini tuh disebut dengan brain rot, di mana ketika kita mengonsumsi terlalu banyak sosial media ataupun game online ataupun apapun itu secara berlebihan di media sosial, itu malah membuat otak kita itu busuk. Itu yang membuat tuh kayak kita harus membatasi ini agar kita sebagai anak muda, terutama saya sendiri nih yang sudah merasa ya bahwa kinerja otak saya menurun, itu merasa kalau ada yang perlu diperbaiki dengan sosial media ini, dengan konsumsi sosial media dan game online. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau solusi Islam untuk pemanfaatan teknologinya itu menjadikan akidah Islam sebagai dasar. Nah, konsep dan pemanfaatan iptek itu tidak boleh bertentangan Al-Quran dan hadis. Maksudnya apa? Anak muda ini perlu dididik untuk memandang teknologi sebagai amanah. Jadi kita nih punya HP nih, misalnya yang punya HP itu anggaplah sebagai amanah, anggaplah sebagai tugas yang harus kita alat yang apa ya, kayak kita itu diberikan tugas untuk memakai alat ini dengan baik dan benar sesuai syariat gitu. Begitu. Lanjut, mengubah niat. Nah, kita itu mengonsumsi sosial media misalnya itu untuk apa? Apakah cuma untuk hiburan semata? Nah, kalau cuma untuk hiburan semata itu buang jauh-jauh ya gitu. Nah, kalau bisa perbaiki niatnya untuk mengembangkan diri, belajar tentang Islam dan semacamnya gitu. Nah,
terakhir itu tentang etikanya. Kan kita bersosial media juga punya etika. Terkadang banyak sekali netizen ini ketika bersosial media itu tidak punya etika. Nah, begitu pula dengan kita ketika kita ingin memanfaatkan teknologi baik itu sosial media ataupun game, itu punya etikanya sendiri loh. Bahkan game itu punya komunitas kan, dan di komunitas itu punya etika begitu. Nah, selanjutnya soal kedua itu tentang perbedaan menuntut ilmu untuk dunia dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya memang masih banyak yang sulit membedakan. Terutama saya juga. Itu sulit membedakan mana yang untuk dunia, mana yang untuk Allah. Nah, sebenarnya sebagai akademisi itu terlihatnya seperti kita menuntut ilmu untuk dunia, tapi bisa juga itu untuk Allah. Nah, kita bahas dulu pembedaan mendasarnya. Perbedaan terutamanya terletak itu pada niatnya dulu. Nah, di sini ada saya kutip dari PDF ya, dari PDF itu menurut Syed Abdullah Al-Haddad, segala cara untuk menuntut ilmu, membaca, belajar pada ulama menggunakan kecerdasan hanya akan menjadi benar jika dijalankan dengan baik, niat yang baik dan ikhlas dalam mencari ilmu semata-mata karena Allah serta bertujuan untuk mengambil manfaat dan menyebarkannya. Nah, di sini sudah jelas nih, di mana perbedaan paling mendasar antara menuntut ilmu untuk dunia dan menuntut ilmu untuk Allah itu berdasarkan niatnya dulu. Kalau misalnya menuntut ilmu karena Allah itu niatnya misalnya tulus dan ikhlas untuk mencari ridho Allah, melaksanakan perintahnya dan bertujuan untuk memanfaatkan ilmu bagi diri sendiri dan menyebarkannya kepada orang lain. Nah, kalau misalnya menuntut ilmu untuk dunia semata, itu misalnya ya aku mencari ilmu untuk pamer atau untuk bermegah-megahan atau untuk mengalahkan orang lain gitu, atau mengalahkan orang lainnya ini maksudnya kayak menjatuhkan gitu loh, atau sekedar mengumpulkan harta kekayaan duniawi. Nah, ada beberapa dampak yang disebabkan oleh menuntut ilmu karena Allah dan menuntut ilmu untuk dunia semata. Nah, misalnya untuk individu, menuntut ilmu karena Allah untuk individu, untuk kita sendiri, itu dapat menjadikan kita individu atau orang yang rendah hati, bertakwa, dan ilmunya itu membawa kepada keberkahan. Ada manfaatnya ilmu kita itu. Nah, kalau itu dampak kepada masyarakatnya, itu bisa menjadi sumber kebaikan dan rahmat bagi sesama, rahmatan lil alamin. Nah, ilmunya yang kita punya itu digunakan untuk membangun peradaban, menyelesaikan masalah umat, dan menyebarkan manfaat. Nah, sedangkan kalau menuntut ilmu untuk dunia semata, itu cenderung untuk menjadi pribadi yang sombong, angkuh, materialistis, dan hatinya keras misalnya. Ilmunya tidak memberikan kemanfaatan ataupun ketenangan batin kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, untuk dampak kepada masyarakatnya, itu dapat menggunakan ilmunya untuk menipu, mengeksploitasi orang lain, atau menciptakan kerusakan demi keuntungannya pribadi. Misalnya, aku punya ilmu tentang cyber security, aku bisa aja menipu orang lain dengan cyber security, ilmu cyber security lah. Seperti itu untuk dunia semata. Namun, bagaimana dengan kita yang kuliah? Apakah kita kuliah itu adalah untuk dunia atau untuk Allah? Kan di sini kita ada sedikit bias ya, dan di sini harus perlu kita klarifikasi, kita itu kuliah untuk dunia atau untuk menjalankan perintah Allah. Kembali ke niatnya. Misalnya kalau kita kuliah itu berniatnya untuk menuntut ilmu, memperbaiki diri, menjalankan perintah Allah dalam tanda kutip, itu kita menafkahi keluarga, ujung-ujung menafkahi keluarga, orang tua dan semacamnya, itu kita bisa saja menuntut ilmu karena Allah. Kita kuliah menuntut ilmu karena Allah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kuliah itu cuma ya foya-foya doang, ataupun aku lebih pintar daripada kamu, aku punya gelar doang gitu, itu bisa saja kita menuntut ilmu karena dunia semata. Sebenarnya seperti itu singkatnya ya. Selanjutnya itu aku pengen menjawab soal tentang ayat alam semesta sebagai inspirasi sains dan teknologi. Nah, di Al-Quran itu punya ayat-ayat, banyak sekali ayat-ayat yang mengajak manusia itu untuk berpikir sebenarnya, dan mengamati alam semesta, mentadaburi. Salah satu contoh yang sangat relevan itu ada di PDF juga,
Dan di sini aku kutip lagi. Tuh sebentar ya. Mana sih? Nah, ini dia. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 69, kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada orang yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Nah, ayat ini itu bisa menjadi inspirasi bagi pengembang sains dan teknologi, bagi baik itu anak-anak TI ataupun anak-anak teknik ataupun yang agri, yang pertanian dan semacamnya, itu bisa menjadi inspirasi. Nah, sebenarnya ayat ini tuh bukan sekedar informasi aja, tapi sebuah undangan terbuka, sebuah isyarat. Nah, dalam kata-kata memerlukan penelitian dan eksperimen lagi gitu loh. Maksudnya kayak ayat ini tuh mengundang kita untuk melakukan eksperimen lagi kata-katanya. Nah, semisalnya dalam bidang farmakologi dan kedokteran, pernyataan di dalam ayat itu tentang terdalamnya didapat obat kalau nggak salah, itu adalah pendorong utama riset medis. Nah, ayat ini menginspirasi ilmuwan untuk meneliti misalnya di zat madu itu terkandung apa aja dan dapat menyembuhkan penyakit apa aja oleh zat tersebut. Nah, sedangkan penelitian sekarang yang saya tahu, kita tahu bahwa di madu itu punya zat seperti glukosa, fruktosa, ada proteinnya, ada enzim-enzimnya yang dapat menjadi antioksidan ataupun antibakteri gitu. Selanjutnya di bidang biologi dan kimia, misalnya kita itu di sana di ayat Al-Quran ada mengutip dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warna. Nah, ini tuh bisa memantik rasa ingin tahu tentang proses biokimia yang terjadi ketika pembuatan madu tersebut. Selanjutnya di bidang robotika misalnya, ada kata-kata di ayat itu tentang tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah, itu dapat menginspirasi tentang navigasi yang lebih canggih terhadap lebah gitu. Bagaimana lebah dapat menemukan jalan kembali ke sarangnya dari jarak yang jauh untuk mencari nektarnya. Nah, ini kan bisa jadi subjek penelitian yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan navigasi robot ataupun drone misalnya. Begitu. Selanjutnya itu tentang menyikapi hoax di era digital menurut prinsip keilmuan Islam. Nah, ini perlu banget kita bahas sebenarnya ya. Dimana di era informasi yang sangat mudah diakses sekarang ini, seorang muslim ataupun semua orang malahan itu dituntut untuk memiliki sikap kritis terhadap informasi atau berita, terutama yang hoax gitu kan, atau tidak valid. Nah, kita itu bisa menyikapi berita ini dengan sikap-sikap yang sudah diajarkan dengan Islam, yaitu misalnya melalui tabayun atau melakukan verifikasi, di mana prinsip paling fundamental adalah tidak menerima atau menyebarkan sebuah informasi sebelum memastikan kebenarannya. Nah, dan itu sejalan dengan Quran surat Al-Isra ayat 36 yang melarang manusia mengikuti sesuatu tanpa dasar pengetahuan. Ini menghindari kita untuk mengambil sikap tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan, sehingga kita punya suatu kesimpulan yang berdasar. Selanjutnya, kita bisa melakukan kritik terhadap sumber informasi. Semisalnya di Islam itu punya kayak menekankan pentingnya sumber ilmu yang jelas dan terpercaya, yang dalam tradisi keilmuan disebut sanad. Nah, ya sanad. Di era digital,
prinsip ini diterapkan dengan cara memeriksa sumber data yang ada, sumber beritanya. Nah, kalau kita mencari berita itu usahakan di situs atau platform yang kredibel untuk membahas gitu, dan tetap berinteraksi dengan orang yang ahli terhadap beritanya gitu. Selanjutnya itu menghindari prasangka dan sikap emosional, di mana kita itu harus menghindari pengambilan keputusan yang subjektif. Nah, banyak hoax itu sejujurnya yang saya rasa itu dirancang untuk membangkitkan emosi, untuk propaganda dan bermain di atas prasangka sebenarnya. Nah, Islam itu melarang pengikutnya mengambil sikap berdasarkan dugaan tak beralasan dan subjektivitas, karena subjektivitas ini berdasarkan rasa suka dan tidak suka misalnya. Karena kita itu sebagai muslim atau sebagian orang pada umumnya harus menilai berita secara objektif. Ini aku agak kesel karena melihat di sosial media itu orang-orang pada subjektif sejujurnya ketika melihat berita, dan ini yang orang gimana, pembuat berita hoax itu inginkan gitu loh, ketika orang-orang melihat beritanya itu dilihat secara objektif gitu kan. Nah, selanjutnya kita itu harus menghindari sikap yang ikut-ikutan aja ketika melihat berita atau taklid buta gitu. Nah, taklid atau mengikuti sesuatu tanpa alasan ini itu adalah penghalang banget ketika kemajuan ilmu. Media sosial ini berarti tidak ikut-ikutan menyebarkan berita hanya karena berita itu viral atau banyak dibagikan orang. Karena kebenaran itu tidak diukur dari popularitas beritanya. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu ya, semoga ini tidak 15 menit. Dan ternyata lebih. Ya, mudah-mudahan dimaafkan karena kalau menurutku sendiri 15 menit itu kurang untuk membahas pertanyaan yang filosofikal kayak bagaimana mengapa gitu. Karena bagiku pertanyaan-pertanyaan kayak begini itu perlu dibahas dengan panjang dan sumber jelas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.